Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita. Hari ini mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik atau AC merupakan arus yang besarnya selalu berubah-ubah, tanda pada selang waktu tertentu. Arus bolak-balik dapat dihasilkan dari generator AC. Arus bolak-balik atau AC adalah arus yang besarnya selalu berubah-ubah secara efektif dan tegangan maksimum periodik. Tegangan bolak-balik adalah tegangan yang besarnya selalu berubah-ubah secara periodik. Generator AC merupakan alat yang dapat menghasilkan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Generator. Arus bolak-balik dapat dihasilkan dari generator AC dengan prinsip kerja mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alat itu memiliki bagian yang tetap dan bagian yang berputar. Bagian yang tetap disebut stator dan bagian yang berputar yang disebut rotor. Perhatikan bagian-bagian generator AC. Ada dua sikat, ada dua cincin. Cincin pertama adalah sikat, cincin kedua adalah cincin kolektor, kemudian ini ada kumparan, ya, terletak dalam medan magnet, ini P, kemudian berputar dengan kecepatan omega. Bersamanya berlaku bahwa GGL atau E sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Dan GGL maksimum sama dengan NBA omega. Atau V sama dengan V max sin omega T sama dengan V max sin 2 BFT. Keterangan A sama dengan luas kumparan ABCD dalam meter persegi, B sama dengan induksi magnetik dalam Weber per meter persegi, I sama dengan flux magnetik dalam Weber, omega sama dengan kecepatan sudut dalam rad per sekon. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik atau AC. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik AC adalah kuat arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan kuat arus atau tegangan searah atau DC yang menghasilkan jumlah energi kalor sama ketika melalui pengantar dalam waktu yang sama. Dalam hal ini persamaan kuat arus efektifnya adalah I efektif sama dengan I max per akar 2.
atau I efektif sama dengan 0,707 kali I max. Sedangkan V efektif sama dengan V max per akar 2 atau V efektif sama dengan 0,707 kali V max. Nah, untuk gelombang sinusnya ini diberikan dua gambar, yaitu gambar A. Gambar A ini adalah tegangan bolak-balik yang dihasilkan antara terminal-terminal generator bolak-balik berubah secara sinusoidal pada waktu. Kemudian ini gambar B, itu adalah arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir pada rangkaian bolak-balik berubah secara sinusoidal pada waktu. Kemudian tegangan puncak. Ini adalah tegangan puncak untuk sinusoida, ya. Tegangan maksimum plus atau min diukur dari 0, ya. Nih. Kemudian tegangan puncak ke puncak dari sini ke sini, ya. Bisa dari sini ke sini, ya. Ini tegangan puncak. Jadi tegangan total dari nilai negatif sampai positif. Jadi VPP atau tegangan puncak ke puncak sama dengan 2 kalinya tegangan puncak atau 2 VP. Contoh soal, kumparan berbentuk persegi panjang berukuran 20 cm kali 10 cm memiliki 400 litan. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebesar 0,4 Tesla. Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut 40 rad per sekon, maka tentukan GGL induksi maksimum kumparan. Penyelesaian diketahui dari data N sama dengan 400, A sama dengan 20 kali 20 cm persegi sama dengan 2 kali 10 kali 2 meter persegi. B-nya sama dengan 0,4 Weber per meter kuadrat, omega sama dengan 40 rad per sekon. Jadi GGL induksi GGL induksi maksimum kumparan sebesar E max, kita gunakan rumus E max sama dengan NBA omega. Kita masukkan nilainya, N 400, B-nya 0,4, A-nya 2 kali 10 2, omega-nya 40. Maka GGL maksimum atau E max sama dengan 128 volt. Contoh berikutnya, sebuah resistor murni R sama dengan 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 12 akar 2 sin 100 pt. Dalam form, tentukanlah A frekuensi tegangan bolak-balik, B arus efektif. Penyelesaian diketahui dari data R sama dengan 100 ohm, V max sama dengan 12 akar 2, omega sama dengan 100 pi dalam satuan rad kali sekon pangkat 1. Jawab untuk frekuensi tegangan bolak-balik, kita gunakan rumus omega sama dengan 2πf. Kita masukkan angkanya, 2pi omega itu ini ya, 100 pt, angka di depan T ya, 100 pi ini ya, P. Nah, dari sini maka frekuensinya bisa dicari. Jadi F sama dengan 50 Hz. Untuk arus efektif pada rangkaian tersebut kita gunakan pakai rumus I efektif, sama dengan I max per akar 2. Nah,
Imax-nya kita cari dengan Vmax per R. Kita masukkan 12 akar 2 per 100 sama dengan 12 akar 2 kali 1/2. Jadi I efektifnya sama dengan Imax per akar 2 sama dengan 12 akar 2 kali 1/2 dibagi akar 2 sama dengan 12 kali 10/2 ampere. Nah, ini kita rubah ke miliampere, maka ya efektifnya sama dengan 120 miliampere. Jadi arus efektifnya adalah 120 miliampere. Contoh berikutnya disajikan gambar berikut ini merupakan tampilan pada layar osiloskop. Ya. Nilai skala penguat vertikal 4 volt per cm dan waktu sabu horizontal yang mendata itu 10 cm per milisekon. Pertanyaannya, berapakah A. nilai tegangan puncak ke puncak atau VPP, B. nilai tegangan maksimumnya atau Vmax, C. nilai tegangan efektifnya atau V efektif, kemudian D. frekuensi sinyal yang masuk osiloskop atau FCM. Pembahasannya, untuk mencari tegangan puncak ke puncak atau VPP itu sama dengan 4 cm kali 4 volt per cm sama dengan 16 volt. Untuk V maksimumnya atau Vm itu sama dengan setengah kali VPP sama dengan setengah kali 16 volt sama dengan 8 volt. Jadi Vmax-nya itu 8 volt. Untuk yang C, V efektif, kita gunakan rumus Vmax per akar 2. Vmax-nya kita ganti dengan angka 8 per akar 2. Maka V efektifnya adalah 4 akar 2 volt. Sedangkan untuk mencari frekuensinya, kita gunakan T atau periode sama dengan 8 cm kali 0,1 milisekon per cm, maka periodenya adalah 0,8 milisekon atau T-nya atau periodenya 8 kali 10⁴ sekon. Jadi frekuensinya kita gunakan pada rumus F sama dengan seperti kita masukkan F sama dengan 1 per 8 kali 10⁴ Hz, kemudian frekuensinya sama dengan 1250 Hz. Rangkaian hambatan murni dengan arus bolak-balik. Misalnya diberikan rangkaiannya ini adalah hambatan murni ya, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik V sama dengan Vmax sin omega T. Maka dalam hal ini arus yang mengalir pada rangkaian ini atau IR itu sama dengan Imax sin omega T. Sedangkan tegangannya dari A ke B adalah ini, yaitu VAB sama dengan Vmax sin omega T. Diagram fasor, sudut, fase, dan bida fase. Fasor dianggap berputar dengan laju sudut tetap, yaitu sama dengan yang terdapat pada persamaan V sama dengan Vmax sin omega T dan I sama dengan Imax sin omega T. Ini gambar A adalah fasor untuk tegangan. Ya, ini tegangan. Pastikan terhadap vertikal. Yang gambar B ini adalah fasor untuk arus I. Nah, proyeksi fase pada sumbu vertikal menyatakan nilai sesaat dari besaran tegangan atau arus bolak-balik, dan pada sumbu horizontal untuk menentukan besarnya sudut fase. Diagram fasor tegangan V dan arus I untuk rangkaian resistor murni tampak seperti pada gambar di samping. Ya.
Jadi diagram fasernya adalah seperti ini. Jadi arus arahnya ke kanan dan tegangan arahnya ke kanan juga. Ini namanya diagram fasornya atau vektornya seperti ini ya. Nah, keduanya memiliki sudut fase sama atau sefase. Jadi, jika bentuk tegangan dan arusnya digambarkan pada sebuah grafik, maka untuk rangkaian resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka grafik hubungan V terhadap omega T, maka grafik seperti ini. Ini adalah grafik V max sin omega T, sedangkan yang ini adalah I max sin omega T ya. Pada rangkaian resistif atau rangkaian yang hanya terdiri atas sumber tegangan dan resistor murni R, pada saat tegangan 0, arusnya juga 0. Ketika tegangan bertambah besar, arus pun bertambah besar dan mencapai maksimum pada saat bersamaan. Dalam hal ini dikatakan arus dan tegangan sefase. Jadi ini kesimpulannya atau cara membacanya, maka arus dan tegangan itu sefase. Arus ya, dan tegangan itu sefase. Besarnya kuat arus yang melalui hambatan dapat dinyatakan dari hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R sama dengan V max sin omega T per R sama dengan V max per R kali sin omega T. Jika V max per R sama dengan I max, maka I sama dengan I max sin omega T. Contoh soal. Suatu hambatan sebesar 5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V sama dengan 20 sin omega T. Tentukan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan, B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan. Penyelesaiannya dari persamaan tegangan diketahui bahwa Vmax sama dengan 20. Nah, ini Vmax-nya 20 volt, sehingga kuat arus maksimumnya atau Imax sama dengan Vmax per R sama dengan 4 ampere. Dari mana itu? Vmax-nya kita kan di 20, R-nya 5, berarti 20 bagi 5 sama dengan 4 ampere. Jadi kuat arus maksimum melalui hambatannya adalah 4 ampere. Sedangkan kuat arus efektif yang melalui hambatan atau IF itu atau I kuat arus efektif sama dengan 0,707 kali I max sama dengan 0,707 kali 4 sama dengan 2,828 ampere. Jadi E efektifnya adalah 2,828 ampere. Rangkaian induktor murni dengan arus bolak-balik. Misalnya ini rangkaiannya, ini adalah induktor ya yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, dalam hal ini berlaku I sama dengan I max sin buka kurung omega T min 90 tutup kurung, atau IL, ini IL ya. IL sama dengan I max sin buka kurung omega T min setengah pi tutup kurung. Sedangkan V-nya atau sumber tegangannya adalah V sama dengan V max sin omega T. Untuk diagram fasor, sudut fase dan beda fase pada rangkaian induktor, ini perhatikan ya. Ini lingkaran kecil ini ada mewakili arus, kemudian yang besar ini ada mewakili tekanan. Maka diagram fasor dan grafik perubahan tekanan dan arus sinusoidal pada rangkaian induktif adalah ini. Ini adalah arusnya, yaitu I max sin omega T min 90 atau setengah pi ya. Sedangkan ini adalah tegangannya ya.
V max sin omega T. Nah, diagram fasalnya atau vektornya ini kalau I arah ke kanan, sedangkan VL-nya ke atas atau vertikal. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan bahwa I max sama dengan V max per SL, atau SL sama dengan V max per I max. Sedangkan I efektif sama dengan V efektif per SL, atau SL sama dengan V efektif per I efektif, di mana XL itu sama dengan omega kali L, atau XL sama dengan 2πfL. Keterangan rumus, XL sama dengan reaktansi induktif dalam satuan ohm, L induktasi diri induktor dalam satuan Henry atau H, omega sama dengan frekuensi angular atau frekuensi sudut dalam satuan rad per sekon, sedangkan F adalah frekuensi linear dalam satuan Hertz. Contoh soal, sebuah induktor mempunyai induktasi 0,05 Henry dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang mempunyai tegangan V sama dengan 20 sin 120 pt. Hitunglah A. reaktansi induktif, B. kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor. Penyelesaian dari persamaan tegangan diperoleh bahwa V max sama dengan 20 volt dan frekuensinya sama dengan 60 Hz. Di mana 120 pi itu sama dengan 2 pf, sehingga dapat dicari yang A yaitu reaktansi induktif atau XL. Kita gunakan rumus omega kali L sama dengan 2 kali pi kali F kali L. Kita masukkan angkanya 2 kali 3,14 kali 60 kali 0,05 sama dengan XL sama dengan 6,28 kali 3 sama dengan 18,84 ohm. Jadi reaktansi induktif atau XL sebesar 18,84 ohm. Sedangkan kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor, kita pakai rumus I max sama dengan V max per XL. V max-nya 20 dibagi XL-nya 18,84. Maka I max sama dengan 1,06 ampere. Rangkaian hambatan dan induktor dengan arus bolak-balik. Diberikan gambar rangkaian RL sebagai berikut. Ini adalah rangkaian RL yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini hambatan, ini induktornya. Dalam hal ini berlaku bahwa tegangan ujung R yaitu ini adalah VR sama dengan I kali R, sedangkan tegangan ujung induktor ini itu adalah VL sama dengan I kali XL. Untuk arus yang mengalir pada rangkaian RL ini kita gunakan I sama dengan V per Z sama dengan V per akar R kuadrat plus XL kuadrat, ya. Atau impedansi atau Z sama dengan akar R kuadrat plus omega kali L kuadrat. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Sedangkan Z adalah akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sedangkan untuk sudut
yaitu kita gunakan tangen theta sama dengan omega L per R. Rangkaian kapasitor murni dengan arus bolak-balik dikenal dengan rangkaian C. Gambar rangkaian C sebagai berikut. Ini adalah rangkaian kapasitor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ini rangkaiannya. Ini C, kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, kapasitor dengan kapasitas C dipasang pada rangkaian arus bolak-balik. Beda potensial antara ujung-ujung kapasitornya atau VAB, ini VAB adalah seperti berikut. VAB sama dengan V max sin omega T. Sedangkan IC, ini harus yang kemarin IC sama dengan omega kali C kali V max sin omega T plus setengah pi. Atau IC sama dengan I max sin buka kurung omega T plus setengah pi tutup kurung. Untuk XC sama dengan 1 omega C sama dengan 1 per 2 pi FC. I max sama dengan omega C kali V max. Untuk untuk XC atau reaktansi kapasitif itu sama dengan V max per I max sama dengan 1 per omega C. Rumus persamaan reaktansi kapasitif XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi FC. Keterangan XC sama dengan reaktansi kapasitif dalam ohm, omega sama dengan frekuensi sudut dalam rad per sekon, F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz, C kapasitas dalam satuan farad. Diagram fasornya yaitu V arahnya ke kanan atau sejajar dengan simbol X, kemudian V-nya ke bawah sejajar dengan simbol vertikal. Jadi ini I, ini V ya. Ini gambarnya, ini jadi vektornya I dengan V, C tegak lurus ya. V I-nya ke kanan, VC-nya ke bawah. Nah, kalau digambarkan grafik hubungan V I terhadap T, maka ini adalah grafik I-nya, sedangkan ini adalah V ya. Diagram fasor dan grafik perubahan arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Rangkaian hambatan dan kapasitor dengan arus bolak-balik. Misalnya ini hambatan dan ini kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Ya, dalam hal ini berlaku bahwa V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Sedangkan VR-nya sama dengan I kali R, VC-nya sama dengan I kali XC. Untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian RL, itu kita gunakan I sama dengan V per Z. Sama dengan V per akar R kuadrat plus XC kuadrat. Contoh soal. Sebuah induktor murni L sama dengan 0,4 Henry dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik I sama dengan 30 sin 120 T mA. Tentukan reaktansi induktif rangkaian dalam bentuk persamaan tegangan listriknya. Jawab, XL sama dengan omega L. Kita masukkan omeganya 120 dan L-nya 0,4. Maka XL sama dengan 48 ohm. Bersama tegangan bolak-balik V max sama dengan I max kali XL. Kita masukkan I-nya 30, XL-nya 40. Maka V max sama dengan 1440 kali 10⁻³ volt sama dengan 1,44 volt. Nah, pada rangkaian induktor murni, tegangan akan mendahului arus.
tegangan akan mendorong arus dengan beda sudut fase setengah pi, sehingga V sama dengan V max sin buka kurung omega T plus setengah pi tutup kurung sama dengan 1,44 sin buka kurung 120 T ditambah setengah pi dalam satuan volt. Jadi persamaan untuk tegangan listriknya adalah V max sin buka kurung omega T plus setengah pi sama dengan 1,44 sin buka kurung 120 T plus setengah pi tutup kurung dalam volt. Ini adalah persamaan tegangan pada rangkaian induktif. Contoh soal berikutnya adalah sebuah kapasitor 1 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik yang memiliki persamaan V sama dengan 5 sin 100 T dalam V dalam volt dan T dalam sekon. Tentukan persamaan arus yang melalui rangkaian tersebut sebagai fungsi waktu. Penyelesaian diketahui J-nya 1 mikrofarad, V-nya sama dengan 5 sin 100 T. Ditanya adalah persamaan arusnya IT sama dengan berapa? Jawab, kita pakai XC sama dengan 1 omega C sama dengan 1/100 kali 9 sama dengan 10/4 ohm. Pada rangkaian kapasitif, fase I mendahului V sebesar setengah pi. Sehingga persamaan arus yang melalui rangkaian kapasitor sebagai fungsi waktu adalah IT sama dengan V per XC sama dengan 5 sin 100 T plus setengah pi dibagi 10/4. IT sama dengan 5 kali 10/4 sin buka kurung 100 T plus setengah pi. Jadi persamaan arus yang melalui rangkaian tersebut adalah 5 kali 10/4 sin buka kurung 100 T plus setengah pi tutup kurung. Demikianlah penjelasan tentang arus bolak-balik. Semoga kalian bisa memahaminya dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.